أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memerintahkan kepada kita untuk selalu terus bertakwa kepadanya. Selain bertakwa, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu berakhlak mulia kepada sesama, yaitu dengan menjalankan segala kebaikan dan ketaatan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Tanpa ketaatan, seorang tidak bisa disebut bersyukur, walaupun dia memiliki harta yang melimpah dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua pengikutnya dari zaman Nabi sampai nanti hari berbangkit kelak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman yang semakin modern ini, kita sudah dilengkapi dengan berbagai macam teknologi yang canggih yang membuat hidup kita ini menjadi semakin mudah, menjadi semakin enak. Yang dulu kalau kita mau mendapatkan apa-apa itu harus susah payah, harus berjalan jauh ke sana kemari. Di zaman internet ini tinggal pesan lewat HP, tinggal bayar lewat HP, barangnya sudah bisa datang sendiri. Namun dengan kemudahan yang semakin banyak ini, kemudahan-kemudahan ini tuh bisa menipu manusia, bisa menjebak kita sehingga kita tersesat dari ajaran-ajaran Allah. Termasuk di antara jebakan dunia yang banyak menipu kita itu adalah masalah utang, terutama mengenai pinjaman online atau pinjol yang zaman sekarang ini sudah menjadi wabah, yang sudah menjadi pandemi di antara masyarakat kita. Banyak sekali orang-orang yang sekarang ini terjebak ke dalam pinjaman online, yang meminjam lewat HP, lewat internet. Awalnya pinjamannya kecil, mungkin 5 juta, 10 juta. Tapi karena tidak mampu membayar bunganya yang makin hari makin membengkak, sehingga hutangnya itu semakin merinding. Yang awalnya 5 juta bisa jadi puluhan juta. Padahal jemaah rahimani wa rahimakumullah, zaman dahulu orang itu ketika meminjam uang hanya ketika benar-benar butuh saja. Ketika memang mau membeli sesuatu yang penting, ya, yang tidak bisa ditunda-tunda, seperti misalnya untuk makan, untuk biaya sekolah, atau untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok, dan tidak ada dana yang tersedia, makanya jalan terakhirnya adalah dengan berhutang. Itu kalau orang dahulu. Tapi orang sekarang
yang sudah terpengaruhi sifat konsumtif, sifat suka belanja, suka membeli barang, maka banyak sekali orang itu yang demi mendapatkan barang mewah, demi mendapatkan kesenangan belanja, itu sampai meminjam uang. Mau beli motor, mau beli HP, belum punya uang, gak masalah, pinjam dulu, utang di sana, utang di sini, utang di sana masih belum lunas, nambah utang lagi, dia utangnya masih belum lunas lagi, cari utang lagi buat menutup utang yang lama, kemudian untuk membeli barang yang lain lagi, sehingga utangnya itu semakin banyak, semakin menumpuk. Bahkan mereka itu tidak pakai perhitungan. Yang penting senang, yang penting puas, tidak ada hitung-hitungan keuangannya. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la turawwi'u anfusakum, janganlah kalian meneror diri kalian sendiri. Maksudnya apa kok meneror diri sendiri? Maksudnya adalah dijelaskan, yang dimaksud dengan meneror diri sendiri adalah meneror diri dengan tumpukan utangnya. Karena kalau orang sudah berhutang, hidupnya tidak akan tenang, akan selalu merasa gelisah. Setiap hari mesti terbayang cicilan, setiap akhir bulan langsung ngumpet-ngumpet, takut dikejar debt kolektor. Setiap menerima gaji langsung hitung, wah ini harus berapa yang dibayarkan untuk utangnya, berapa yang digunakan untuk bayar cicilannya. Hidupnya tidak akan tenang. Apalagi hutangnya hutang di rentenir, hutang di bank atau hutang di pinjol tadi yang bunganya sangat mencekik. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa hutang ini adalah sesuatu yang sangat berat. Bebannya itu sangat berat. Bahkan seorang yang mati syahid, yang dosanya sudah diampuni, yang sudah dijamin masuk surga, yang Allah janjikan dengan surga Firdaus yang paling tinggi dengan 72 bidadari, itu ketika dia masih punya hutang, maka belum bisa masuk surga. Bahkan jika seorang itu mati syahid, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian mati syahid lagi, dibangkitkan lagi, mati syahid lagi sampai matinya itu 3 kali, itu masih hutangnya itu masih menghalangi dia untuk masuk surga, dan tetap nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, ketika orang itu mati syahid, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali hutangnya. Nah, menunjukkan betapa besarnya beban utang itu. Bukan suatu hal yang sepele, bukan hal yang remeh. Itu menjadi beban yang sangat besar bagi kita, terutama kalau kok sampai hutang ini masih ada sampai kita meninggal. Maka Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, man faraqar ruhul jasada, siapa yang ruhnya meninggalkan jasad, wa huwa bari'un min thalath, dan dia itu bebas dari 3 hal. Al-qibri, yaitu sombong, wal ghulul, dan khianat, wad dain, dan hutang, dakhalal jannah, akan masuk surga. Yang bebas dari sikap sombong, ya, dia rendah hati, tidak pernah meninggikan dirinya di atas makhluk yang lain, dia tidak pernah khianat, selalu memegang amanah yang diberikan, dan yang terakhir ketika dia meninggal tidak ada tanggungan hutang lagi, maka Allah menjanjikan surga kepadanya. Inilah yang menunjukkan bahwa memang pentingnya masalah hutang tidak boleh dianggap remeh, apalagi kok hutangnya itu hutang yang berbunga atau mengandung riba, seperti yang ditawarkan oleh pinjaman online yang seringkali menawarkan kemudahan untuk berhutang. Oh, silahkan berhutang, tinggal pakai
KTP saja. Cuma tinggal klik langsung dapat uangnya. Maka di balik kemudahan-kemudahan ini ada jebakan bagi kita, bagi orang yang mengambil hutang tersebut sehingga terjerat di dalam hutang yang berbunga yang akan melilitnya sampai binasa. Maka jika kita tidak selektif dan berhati-hati, bisa saja kita itu terjebak di dalam hutang yang penuh dengan riba. Terlebih lagi kalau kita lihat iklan-iklannya ya di aplikasi, di HP, di YouTube, di internet, banyak sekali iklan-iklan yang menawarkan pinjaman-pinjaman online yang tidak berbadan hukum, yang tidak ada dasar legalitasnya, yang menawarkan dana dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga saking tingginya masyarakat tidak mungkin untuk mengembalikannya. Ketika sudah terjerat hutang, ya sudah, akhirnya harus rela menjual barang harta bendanya. Ada yang karena utang 10 juta dipinjau tadi, ya, karena saking tinggi bunganya sampai harus menjual motornya, menjual mobilnya, bahkan sampai menjual rumahnya. Naudzubillah min dzalik. Dan Rasulullah SAW sendiri itu melaknat orang yang terlibat di dalam riba. Semuanya, semua orang yang terlibat di dalam riba itu mendapatkan laknat Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim beliau bersabda, "La'ana Rasulullah SAW akilur riba." Yang dilaknat oleh Rasulullah adalah yang pertama pemakan riba, yang rentenirnya, orang yang meminjamkan uangnya, yang mendapatkan bunganya. Itu yang pertama kali dilaknat. Yang kedua, wa maukilahu, dan orang yang memberi riba, orang yang minjem uang, orang yang bayar bunganya, itu juga kena laknat. Jangan Pak, sudah tekor kena bayar bunga, ya, uangnya kurang, dapat dosa. Ini kan dosanya murokab, ya, dosanya kuadrat, dapat kerugian double. Sudah kerugiannya, kerugian harta, kerugian dunia, plus kerugian akhirat. Kemudian wakatibahu, dan yang menulisnya, yang sekretarisnya, adminnya, wasyahidaihi, dan orang yang menjadi saksi. Maksudnya dua ini adalah orang-orang yang berpartisipasi, yang berperan dalam melancarkan urusan riba tersebut. Jadi yang dilaknat bukan hanya pelakunya, tapi fasilitatornya, orang yang membantu riba itu terjadi, itu juga kejahatan laknat dari Rasulullah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita berusaha mulai dari sekarang, mulai dari saat ini untuk menghindari hutang, untuk jauh-jauh dari hutang, terutama hutang yang mengandung riba. Kalau memang kita belum bisa beli, kita belum bisa beli mobil, kita belum bisa beli rumah, itu mungkin artinya menurut Allah kita memang belum pantas untuk punya. Jangan karena gengsi, jangan karena pengen gaya, pengen mengikuti tren yang ada, sehingga rela meminjam banyak uang untuk memenuhi kepuasan nafsu kita semata. Dan jika sudah terlanjur berhutang, hendaklah kita berusaha dengan segenap tenaga kita untuk menyauri, ya, untuk melunasi hutang tersebut, sehingga kita itu bisa lepas dari lilitan hutang, dan insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Jangan lari dari hutang, ya. Jangan karena kita tidak bisa membayar kemudian kita sembunyi, kita malah menghindari hutang tersebut. Karena mungkin kita bisa menghindar dari kejaran debt collector, kita bisa menghindar dari kejaran manusia, tapi hutang tersebut itu nanti akan tetap ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Seperti yang Rasul katakan, orang yang berhutang itu
itu bisa menghalangi orang untuk masuk surga, walaupun dia mati syahid sekalipun. Di mana mati syahid ini adalah kematian yang paling utama, mati yang paling husnul khatimah. Kalau kita tidak mau terhalang dari masuk surga, ya hendaklah segera melunasi hutang kita dan jangan terjebak dari hutang lagi. Dan doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu sehingga aku tidak terjebak dengan harta yang haram, dan kayakanlah aku dari karuniamu sehingga aku tidak butuh selain darimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan mengetahui hal ini, maka sudah seharusnya di zaman yang serba mudah ini kita tidak memudah-mudahkan, tidak menggampang-gampangkan mengenai masalah hutang. Karena ketika kita meremehkan hutang tersebut, hutang ini bisa menyengsarakan kehidupan kita dan keluarga kita. Dan sangat penting bagi kita untuk selalu berhati-hati, ya, untuk selalu waspada agar terhindar dari hutang yang melilit yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pinjaman online dan yang lainnya. Kalau memang mau berhutang, silahkan cari dari lembaga yang resmi yang ada badan hukumnya. Jangan tergoda dengan tawaran-tawaran menggiurkan dari oknum-oknum yang mencurigakan. Maka kita disyariatkan untuk bekerja dengan baik dan mencari rezeki yang baik. Selain itu kita juga diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah dan berserah diri kepadanya, karena dialah yang mengatur semua rezeki kita. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dari Allah Ta'ala dalam mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal, dan semoga kita bisa dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan hidup kita sengsara seperti hutang dan lilitan bola yang mencekik hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa alamu anna allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي مغاربها وفي مشارقها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك
وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.